Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Valdeza dengan NIM 15115151918 dari kelas MPLM A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil materi dari mata kuliah Teaching Factory, yaitu Analisis Ekonomi Pengembangan Produk, dengan dosen pengampu Ibu Siti Sarah, SPD MPD. Analisis ekonomi pengembangan produk. Kita mulai dari definisi analisis. Nah, analisis menurut Sugiono tahun 2015 mengemukakan bahwa analisis merupakan kegiatan untuk mencapai pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antara bagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Nah, definisi ekonomi. Nah, definisi ekonomi ini secara umum adalah salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa analisis ekonomi merupakan salah satu analisis yang biasa dipakai pada model teknik fundamental. Nah, analisis ini cenderung digunakan untuk mengetahui keadaan-keadaan yang bersifat makro dari suatu keadaan ekonomi. Nah, selanjutnya ada pengembangan produk. Nah, menurut Ciptono tahun 2008, pengembangan produk ialah strategi untuk produk baru, meliputi produk original, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangannya. Nah, jadi maksud dari Ciptono ini, produk original itu yang benar-benar produk yang dibuat secara original, asli dari pabriknya. Yang kedua itu ada produk yang disempurnakan. Nah, produk yang disempurnakan misalnya terjadi ada kerusakan atau kecacatan pada produk tersebut, dilakukan pensempurnaan produk tersebut. Nah, untuk produk yang dimodifikasi ini, yang sebelumnya produk ini sudah dibuat tetapi tidak sesuai dan dilakukan modifikasi agar dapat sesuai. Nah, dan merek baru. Nah, merek baru ini pengeluaran produk baru dari perusahaan. Jadi dikembangkan itu melalui usaha riset dan pengembangan. Nah, selanjutnya elemen-elemen analisis ekonomi pada suatu produk. Nah, apa aja sih elemen-elemen analisis ekonomi pada suatu produk itu? Kita lanjut ya. Nah, maksud dari elemen ini ketika memulai bisnis baru atau baru perlu terlebihnya melakukan analisis ekonomi untuk menentukan apakah bisnis baru dapat membawa keuntungan atau tidak, karena investasi dalam usaha baru biasanya membutuhkan dana yang signifikan. Nah, oleh sebab itu, investor dapat terhindar dari kerugian atas investasi pada bisnis yang tidak begitu menguntungkan. Nah, untuk analisis ekonomi ini digunakan untuk mengkaji dan menguji dari berbagai data formal dan informal. Nah, jadi pada bisnis pengembangan ini melakukan analisis ekonomi nih untuk dapat menentukan apakah bisnis ini dapat membawa keuntungan atau tidak, karena bagi investor ini dapat terhindar dari kerugian atas investasi yang bisnis yang ia lakukan. Nah, analisis ekonomi ini menggunakan data-data formal dan informal yang digunakan untuk mengkaji dan menguji. Next. Nah, analisis ekonomi ini dibagi atas dua jenis. Yang pertama itu ada analisis kuantitatif, dan yang kedua ini ada analisis kualitatif. Nah, apa sih analisis kuantitatif itu? Nah, analisis kuantitatif itu memberikan tidak hanya penilaian objektif saja, tetapi juga membuat penilaian pengembangan produk. Nah, dilihat dari arus kas pada suatu produk terdiri dari penerimaan, pengeluaran,
Nah, analisis yang digunakan biasanya menggunakan teknik NPV atau Net Present Value. Nah, next. Selanjutnya ada analisis kualitatif. Nah, maksud dari analisis kualitatif ini digunakan untuk menangkap hal-hal yang tidak dapat diukur dengan analisis kuantitatif, seperti implikasi positif dan negatif dari suatu proyek. Oke, selanjutnya ini ada proses analisis ekonomi produk. Nah, apa aja sih yang ada di proses dalam analisis ekonomi produk itu? Lanjut. Nah, maksud dari analisis ekonomi pada produk ini, analisis ekonomi umumnya dilakukan pada awal proyek baru dan analisis ekonomi yang mencakup pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Nah, berguna setidaknya untuk menentukan apakah proyek itu layak atau tidak untuk dilaksanakan. Nah, next. Nah, salah satu dari langkahnya itu yaitu membangun contoh dasar keuangan. Nah, contoh dasar kasus ini berdasarkan termasuk memperkirakan ukuran dari waktu dan besarnya arus kas pada masa depan, kemudian menghitung net present value atau NPV arus kas. Nah, arus kas harus mengandung resolusi yang memadai untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif. Next. Nah, terdapat 5 kategori nih dasar aliran kas. Yang pertama itu dari biaya pengembangan, yang kedua itu biaya perakitan dan rem, yang ketiga itu biaya pemasaran dan penyongkong, yang keempat itu biaya produksi, dan yang kelima itu ada pendapatan penjualan. Next. Nah, selanjutnya langkah kedua itu adalah menampilkan analisis kepekaan produk. Nah, analisis kepekaan produk ini menggunakan contoh keuangan untuk menjawab pertanyaan apakah jika. Nah, menghitung perubahan pada NPV yang ditinjau dari perubahan faktor-faktor termasuk dalam contoh atau model. Nah, faktor yang dimaksud itu merupakan faktor internal dan faktor eksternal serta mempengaruhi nilai proyek tersebut. Nah, faktor internal itu adalah faktor di mana tim pengembangan memiliki pengaruh besar, termasuk biaya pengembangan, kecepatan pengembangan, biaya produksi, dan penampilan produk. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang tidak dapat diubah oleh tim secara sembarangan. Nah, termasuk lingkungan kompetitif, volume produk, dan harga produk. Next. Untuk langkah ketiga yaitu adalah penggunaan analisis kepekaan dalam memahami keadaan jual beli produk. Nah, untuk langkah-langkah ini kedekatan linearitas atau dapat dikatakan analisis kepekaan ini dari banyak analisis kepekaan memungkinkan tim untuk memasukkan beberapa aturan jual beli untuk dapat menginformasikan pengambilan keputusan hari demi hari. Aturan untuk membeli dan menjual dengan mudah diintegrasikan dari contoh kasus dan dapat digunakan untuk tim besar dari sensitivitas atau kepekaan profitabilitas proyek terhadap faktor-faktor di bawah kendalinya. Next. Nah, selanjutnya proses mempertimbangkan pengaruh faktor-faktor kualitatif pada produk. Nah, metode analisis kualitatif yang paling cocok karena mudah untuk mempertimbangkan dan menangani interaksi antara dan perusahaan, proyek dan pasar. Proyek lingkungan makro, tim kemudian memeriksa interaksi ini dengan hasil analisis kuantitatif untuk menentukan tekanan relatif yang sesuai pada kecepatan pengembangan, biaya manufaktur, dan kinerja produk. Next. Nah, proses-proses yang mempertimbangkan ini terdapat nih kriteria yang selalu digunakan yaitu pada metode kriteria break even point atau BEP. Nah,
waktu yang diperlukan oleh biaya investasi untuk kembali dan proyek mulai menghasilkan keuntungan. Nah, yang kedua ini ada return on investment. Nah, jumlah keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan investasi awal. Nah, yang ketiga ini ada investment risk, yaitu probabilitas terjadinya kesalahan pada analisis pasar dan akan terjadi kerugian. Nah, selanjutnya tahap terakhir yaitu adalah melaksanakan analisis kualitatif produk. Nah, pendekatan pada analisis kualitatif adalah untuk dapat mempertimbangkan interaksi antara proyek dengan perusahaan, pasar, lingkungan ekonomi makro. Nah, berikut interaksi pada analisis kualitatif yaitu pada ekonomi perusahaan dan pasar. Nah, berikut adalah contoh yang saya sebutkan pada slide sebelumnya, yaitu pada ekonomi, yaitu ada industrial organization atau organisasi dari industrinya itu. Yang kedua itu dalam macroeconomic environment atau ekonomi makro, pengembangan ekonomi makro. Yang ketiga itu ada kesejahteraan masyarakat. Nah, pada perusahaan ini terdapat 3 juga, adanya sustainable perusahaan. Yang kedua itu adalah menciptakan pekerjaan baru atau lapangan kerja baru. Dan yang ketiga itu ada terbentuknya suatu keuntungan, kesejahteraan, dan nilai dari suatu saham. Nah, yang ketiga ini pada pasar atau lingkungan pasar. Terdapat 3 yaitu timbulnya biaya marketing dan distribusi, terjadinya market share, dan terbentuknya harga. Maksudnya terbentuknya harga ini adalah terbentuknya harga pasar dari produk tersebut. Ya, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.